Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus. Mari kita hari ini persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita puji Tuhan dengan kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui hati dan pikiran saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini yaitu tertulis dalam Yohanes 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman ini sebenarnya adalah respon dari Petrus kepada Yesus. Apakah kamu tidak akan pergi? Ketika Yesus menanyakan itu. Karena sebelumnya Yesus mengakui bahwa dia adalah roti hidup yang datang dari surga dan mengakui bahwa dia dan Bapa adalah satu. Sehingga banyak sekali orang-orang pada waktu itu yang menjadi meragukan dan tidak percaya bahkan meninggalkan Yesus yang sebelumnya sudah mereka ikuti beberapa waktu. Dan ketika Yesus mengatakan dia roti yang hidup dari surga, banyak orang tidak terima dan meninggalkan Yesus. Bahkan termasuk juga sebagian dari murid-murid Yesus yang 70 orang begitu. Dan hanya tersisa yang 12 orang murid Yesus pada waktu itu yang tidak meninggalkan Yesus. Sehingga Yesus menanyakan, apakah engkau juga tidak akan pergi? Maka Petrus yang mewakili kepada 12 murid itu menjawab bahwa Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan yang kekal. Itu yang dijawab oleh Petrus, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Itu sebenarnya adalah berangkat dari pemahaman Petrus yang sudah semakin matang tentang siapa itu Yesus pada waktu itu. Sehingga Petrus berani memikirkan bahkan merenungkan apa itu sebenarnya kondisi ketika mengikut Yesus itu sendiri. Kalau mengikut Yesus pasti ada risiko, ada dampak yang akan diakibatkan oleh mengikut Yesus itu sendiri. Dan Petrus sudah mengetahui, makanya dia mengatakan hal ini. Di dalam kehidupan kita juga Bapak Ibu dan saudara-saudari, itu saja kita pernah menggumuli atau mengalami hal yang demikian. Apa itu arti mengikut dari Tuhan Yesus itu sendiri? Bisa saja kita pernah Bapak Ibu dan saudara-saudari
menentukan mengapa saya mengikut Tuhan. Apa dampaknya ketika saya mengikut Tuhan atau mengikut Yesus? Kepada siapa saya akan mengikut kalau saya tidak mengikut Tuhan? Kemana tujuan hidup saya kalau bukan Tuhan yang saya ikuti? Apa akibatnya jika Tuhan saya tidak ikuti, jika saya ada berjalan menurut kehendak saya sendiri atau kehendak ibu saya sendiri? Apa akibat? Begitu kita pernah Bapak Ibu dan Saudara-saudari menghubungi atau menimbulkan hal tersebut. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara-saudari itu sebanyak banyak orang sekarang ini ketika mereka belum sampai kepada perenungan yang sesungguhnya atau mencari jawaban, ketika mereka malah mengandalkan egonya, mengikuti egonya, akhirnya mereka banyak yang tersesat dan tidak tahu bagaimana kondisi mereka ke depan. Namun Bapak Ibu dan Saudara-saudari, banyak juga orang yang ketika mereka mengikut dirinya sendiri, egonya, namun ketika situasi atau sesuatu situasi membuat mereka terjatuh, maka disitulah iman mereka bertumbuh. Artinya iman itu bisa bertumbuh ketika seorang itu dihancurkan egonya, ketika dia terjatuh sakit, ketika dia dikecewakan, ada ketika dia mengalami hal-hal yang berat, ketika dia tidak tahu bagaimana kemana dia harus melangkah, kemana dia harus, siapa yang dia harus ikut. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan. Dan ternyata di luar daripada Tuhan tidak ada yang bisa menjawab tanggungan hidupnya apapun. Dan sebenarnya dalam Tuhan ternyata dia menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang patut untuk diikuti, bukan egonya, bukan orang lain, pasangan atau yang lain-lain. Saudara-saudara. Dan hal ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kalau firman Tuhan tadi mengatakan atas jawaban Petrus, perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan kekal. Ini menandakan Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ketika kita mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu firman yang hidup dan yang kekal itu, maka arah perjalanan hidup kita akan dibawa oleh Tuhan kepada kehidupan yang kekal. Bukan kepada hanya kemauan manusia yang besar saja dan sukses. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari kita tetap senantiasa setia kepada Tuhan, setia mendengarkan firman Tuhan, setia untuk mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Mari kita teladani murid-murid Yesus pada waktu itu. Ada 12 orang yang tidak terpengaruh oleh banyak sekali orang yang meninggalkan Yesus ketika Yesus mengatakan apa sebab roti kehidupan. Tapi murid-murid itu setia kepada Yesus. Dan mari kita teladani Bapak Ibu dan Saudara-saudari, iman dari Petrus yang sudah semakin matang itu. Kita harus bertumbuh seiring pengalaman kita, seiring waktu yang diberikan Tuhan dari kita akan seiring dengan bagaimana kita hidup saat. Karena Tuhan memberkati kita akhirnya. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang menyatakan bahwa kehidupan akan kami berikan kepada kami mengikut Yesus, di mana semuanya Tuhan akan segera mencapai. Ya Tuhan, Engkaulah yang berkati kehidupan kami, yang menuntun kami, sehingga yang kami cari adalah bersama dengan Tuhan, bukan teluk. Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan, anak-anak jemaat-Mu, bahkan memberkati pelayanan di gereja, demikian juga pada saat kita. Jika ada jemaat Tuhan dalam keadaan kondisi sakit, Tuhan sembuhkanlah. Dan Tuhanlah yang memberi penghiburan bagi mereka yang tertinggal dan yang perempuan telah tinggi. Ya Tuhan, berkati juga yang berkeluarga, sehingga mereka bersuka cita di waktu yang Tuhan telah berikan pada mereka. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang meninggalkan dosa ampuni kami, sehingga kami layak di hadapan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan bersetua dan Roh Kudus yang mereka setia. Amin.